Halo semua, kita lanjutkan program to-do kita. Sekarang kita ke to-do yang keempat ya. Kita mulai bahas soal kasus UTS Manajemen Keuangan tahun 2019. Kita mulai dari kasus nomor 1. Ini kita diminta untuk melakukan analisis laporan keuangan. Jadi disebutkan di sini ada PT Nawiri menjual berbagai perlengkapan perledengan gitu ya, perpipaan. Laporan keuangannya selama 2 tahun terakhir menunjukkan data seperti tabel. Berarti yang di sini ya. Ini data laporan keuangannya 2017 dan 2018. Terus diberikan informasi juga tentang rasio keuangan industrinya yang di sini. Ini ada rasio lancar, rasio cepat, rata-rata periode penagihan, perputaran persediaan, debt to equity ratio, margin laba, bruto, neto, aset turnover, dan imbal hasil atas aset atau return on asset ya. Terus kita diminta untuk mengevaluasi kinerja PT Nawiri dengan pertama menghitung rasio keuangan, ada rasio lancar, ya, acid test ratio, ada average collection dan seterusnya ya. Terus analisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam 2 tahun, apakah ada masalah. Nah, mari kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Nah, ini laporan keuangan 2 tahun tadi ya, 2017 dan 2018. Terus kemudian kita hitung masing-masing laporan keuangan, masing-masing rasio laporan keuangannya. Terlebih dahulu kita tulis di sini benchmark rata-rata industri. Nah, terus kemudian kita masukkan ya rumus-rumus mencari rasio keuangan mulai dari rasio lancar sampai return on asset. Nah, ini angkanya. Saya tidak bahas satu persatu ya. Rumusnya atau rasionya kalian bisa lihat di materi. Saya langsung ke perhitungannya saja. Jadi di 2017 untuk rasio lancar, angka PT Nawiri atau rasio keuangan dari PT Nawiri untuk current rasionya adalah 149,153. Nah, ini kita lihat kalau kita komparasi dengan rata-rata industri, dia lebih bagus gitu ya, karena angkanya lebih besar. Tetapi kita perlu lihat ke situasi internal dalam perusahaan. Maksudnya kita lihat variabel pembentuk rasio lancar ini dari sisi internal perusahaan. Nanti kita analisis lebih dalam dari situ gitu ya. Terus kita lanjutin dulu ke rasio cepat. Jadi inventorinya dikeluarin ya. Kalau rata-rata industri 0,6, di PT Nawiri ini angkanya ya lebih rendah tapi kurang lebih sama gitu lah ya. Kurang lebihnya sama, yaitu sekitar 0,6 juga, tepatnya 0,55 dan 0,54. Rata-rata periode penagihannya 25 di industri, sedang di PT Nawiri ini turun 2017 22,07 dan kemudian naik signifikan menjadi 30,74. Nah, ini kalau kita analisis lebih jelek ya. Jadi memang sempat turun jadi 22, tapi kemudian kenaikannya drastis ke 30. Nah, kalau kita lihat angka rasio rata-rata periode penagihan ini disebabkan karena pembilangnya, yaitu account receivable atau piutang usaha itu naik signifikan, increase gitu ya. Sedangkan penyebutnya, denumeratornya yaitu sales itu decrease, turun. Jadi kinerja salesnya, penjualannya itu turun, tetapi account receivable-nya atau piutang usahanya itu naik. Itu kan satu indikasi ada yang salah di sana gitu. Ini kita bisa lihat begitu. Kita lanjutkan ke perputaran persediaan, ke inventory turnover ya. Rata-rata industri 7,5. Di 2017 PT Nawiri sama, rata-rata perputaran persediaannya 7,5.
Tapi di 2018 dia turunnya juga signifikan, turun 2 kali gitu ya. Nah ini kita juga bisa analisis bahwa ini sesuatu yang tidak bagus, worse gitu. Karena ini kalau kita lihat dari formulanya itu disebabkan karena COGS-nya sebagai pembilang numerator gitu ya turun, dan penyebutnya denumeratornya yang berupa inventory itu increase gitu. Jadi secara COGS turun, tetapi inventory-nya, persediaannya itu naik dengan sendirinya, maka perputarannya juga terpengaruh gitu ya. Perputaran persediaannya menjadi turun. Itu menandakan juga ada sesuatu yang tidak benar atau ada masalah di dalam perusahaan. Berikutnya, debt to equity ratio, benchmark industrinya 1,5. Kalau kita lihat di PT Nawiri 1,4 dan 1,49 ya, ini juga kurang lebih sama on average-nya. Kalau kita lihat di sini memang penggunaan debt itu lebih besar gitu ya, karena lebih dari satu, tetapi memang karakteristik industrinya memang demikian gitu, jadi menggunakan debt yang lebih besar. Dan kalau kita lihat di 2017 ke 2018 ini ada kenaikan ya, berapa nih, 0,09. Nah nanti kita lihat 0,09 itu kenaikannya dari mana. Jadi walaupun ya on average itu sama, tapi kita perlu lihat variabel yang menyebabkan sedikit kenaikan tadi. Berikutnya, margin laba bruto. Margin laba bruto di industri 0,12, di PT Nawiri 0,16 dan 0,13. Nah ini juga kalau kita mau lihat, kesimpulan besarnya adalah COGS, karena margin laba bruto itu kan diukur atau dihitung dari COGS gitu ya. Gross profit margin itu kan dari COGS. Ini kalau kita lihat tuh COGS-nya sangat signifikan karena hampir 80%. Ini kan hampir 20% ini ya, 0,12, 0,16, 0,13. Itu lebih dari 80% porsi COGS itu dari revenue-nya itu sangat-sangat besar gitu. Nah, ini karakteristik yang kita bisa tarik dari industrinya gitu. Jadi di sini sebenarnya proporsi COGS memang besar, tetapi kalau kita lihat detail di PT Nawiri ini kan dari 0,16 turun menjadi 0,13. Berarti ada penurunan dari sisi efisiensi COGS-nya. Jadi COGS itu kan berasal dari kinerja produksinya gitu ya, bagaimana membuat produksi yang efisien. Nah kalau margin laba brutonya turun, berarti ada kenaikan atau ada kenaikan COGS ya, artinya ada kenaikan biaya perolehan, artinya ada mungkin ada inefisiensi di sana. Kenapa HPP bisa naik? Nah, nanti coba kita analisis lebih jauh. Terus kemudian kita lihat margin laba neto. Margin laba netonya di sini rata-ratanya di industri 0,05% ya. Di 2017 PT Nawiri juga sama 0,05, tetapi di 2018 dia turun 2% menjadi 0,03. Ini juga kalau mau kita tarik kesimpulan untuk di generalnya gitu ya, kalau kita bandingkan dengan industri, operational expense and other expense, jadi dari kalau kita lihat laba rugi dari HPP, dari COGS sampai ke net income itu kan ada operational expense dan other expense gitu ya, dan expense yang lain-lain itu tuh sekitar 10%-an. Dari mana 10%? Nah, coba kita lihat ya, dari 12 ke 5 ini kan berapa nih? 7% ya, sekitar 7%. Dari 16 ke 5 itu sekitar 11%.
Dari 13 ke 3 itu 10%. Jadi kurang lebih sekitar 10% komponen expense tadi. Jadi dari sini kita bisa lihat ya angka net profit marginnya si Nawiri dengan industri nggak berbeda jauh lah ya, sekitar berkisar 7, 8, 9, 10%. Tetapi kalau kita lihat ke internalnya PT Nawiri ini ada penurunan 2% ya. Ada penurunan 2%. Nah, nanti ini juga menjadi catatan kita. Kita teruskan dulu di aset turnover, rata-ratanya itu 3. Tapi di PT Nawiri di 2017 itu cuma 2,76, di 2018 itu 2,18. Nah, ini signifikan berbeda gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini dibandingkan dengan industri lebih jelek kinerja dari perputaran total aset PT Nawiri ini. Dan kalau kita mau lihat detail lagi dari tahun ke tahun, aset turnover ini juga menjadi masalah gitu bagi PT Nawiri ya, karena turun dari 2,76 ke 2,18. Jadi asetnya itu tumbuh, asetnya itu bertambah, increasing gitu ya, tetapi sales performance-nya itu decreasing. Jadi aset naik tetapi justru malah penjualan turun. Padahal harusnya aset naik kan dia digunakan untuk menopang kinerja penjualan. Harusnya penjualannya kan juga ikut naik begitu. Tapi ini malah justru aset naik tapi penjualan turun. Berarti ini masalah gitu. Ini jadi catatan penting. Terus kemudian ROA, return on asset, imbal hasil atas hasil aset gitu ya. Rata-rata industri 0,1. Di 2017 lebih tinggi ya, PT Nawiri 0,13. Tapi kemudian turun menjadi 0,06. Kalau kita lihat secara umum berarti di sini juga bisa kita katakan PT Nawiri ini lebih jelek gitu ya daripada industri ya, walaupun ada pengecualian di 2017 ini ketika dia lebih tinggi, tetapi kemudian tren ini kemudian turun drastis di 2018 gitu ya. Turun berapa persen ini? 13 dikurangi 6 itu turun sekitar 7% ya. Nah, ini disebabkan karena ada hubungannya dengan atasnya tadi, yaitu aset itu naik lebih tinggi, bertambah, tetapi net profit itu turun, menjadikan return on asetnya juga turun. Nah, dari perhitungan-perhitungan ini kita bisa resume gitu ya, menjadi narasinya sebagai berikut. Kalau kita mau lihat di sisi aset gitu ya, PT Nawiri ini mempunyai problem setidaknya di 2 hal. Pertama, sales performance-nya turun gitu ya, sehingga juga menyebabkan angka penjualan turun dan inventorinya naik. Ini kan terkonfirm di laporan keuangannya juga nih. Jadi sales performance-nya ini turun ya, 4,3 jadi 3,8, dan kemudian inventorinya menjadi naik signifikan juga. Ini naik signifikan. Ini masalah nih. Dan kemudian juga ada credit policy to customer, ini juga menjadi masalah. Jadi itu bisa kita lihat di sini nih. Piutang usahanya dari 2,6 menjadi 3,2. Jadi lebih banyak porsi penjualan kredit. Ini yang kita bisa lihat angka di rasio keuangannya, yaitu terkonfirmasi di sini nih, rata-rata periode penagihan dan perputaran persediaan. Nah, ini kita tarik ke yang pertama ini, resume yang pertama. Ini kan kalau kita lihat ya, jadi nah ini saya hapus dulu. Kita lihat rata-rata periode penagihannya dia naik signifikan, jadi lebih lama menagih, dan kemudian inventorinya itu berputar dalam 1 tahun juga menjadi lebih lambat. Nah, ini problem
di sisi asetnya. Dan kemudian problem dari sisi aset ini perlu kita lihat juga dari sisi liabilities-nya bagaimana. Dari sisi liabilities, ya ini kita masuk yang narasi yang kedua, company PT Nawiri ini dia ada penambahan liabilities gitu ya, yang kita lihat tadi di sisi sini, debt to equity ratio dari 1,4 menjadi 1,49 gitu ya. Ada pertambahan ini dari mana? Pertambahan ini ternyata kalau kita lihat di laporan keuangannya, nah itu muncul dari dua akun ini, yaitu note jangka pendek dan pinjaman bank jangka pendek. Ini kan naik nih ya, ini juga naik, hingga menyebabkan debt to equity ratio-nya ini naik, walaupun kalau di-compare dengan industri memang karakteristiknya sama gitu, jadi debt-nya lebih mendominasi. Tetapi kalau kita kemudian kaitkan dengan situasi perusahaan, ini berarti kita lihat bahwa liability side dari PT Nawiri itu dia membiayai kenaikan asetnya tadi ya, finance aset tadi dengan mengeluarkan securities jangka pendek gitu, dengan pembiayaan jangka pendek. Ini tadi jangka pendek kan, ini jangka pendek, ini jangka pendek. Nah ini akan menyebabkan apa? Expose PT Nawiri ini jadi ancaman gitu ya, kalau boleh dibilang ancaman yang perlu diperhatikan itu adalah risiko likuiditas. Nah, ini mungkin akan menimbulkan pertanyaan, lah tadi liquidity rasionya kan kalau kita lihat di di rasio itu kan slightly better gitu ya. Jadi ini malah lebih gede daripada rata-rata industri. Tetapi setelah kita look inside gitu ya, setelah kita lihat ke dalam perusahaan, ternyata kenaikan liquidity ratio ini boleh disimpulkan karena ada kenaikan inventory yang signifikan gitu. Nah ini berarti cukup menjadi perhatian bagi kita bahwa ketika liquidity risk banyak ditopang oleh inventory yang tidak secara langsung bisa di-convert dengan cash, sedangkan di sisi lain kewajiban itu jangka yang sifatnya atau yang jangkanya, waktunya itu jangka pendek itu naik, berarti liquidity-nya itu harus diperhatikan gitu. Dan itu juga yang tergambar di rasio cepatnya ini. Rasio cepat ini kan turun ya, karena rasio cepat itu kan mengeluarkan inventory gitu. Jadi hati-hati di sini karena perhitungan rasio yang di atas itu bisa misleading kalau kita hanya pahami secara parsial. Secara parsial itu artinya kita benar-benar lihat angkanya saja tanpa menghubungkan dengan akun lainnya. Nah, berikutnya di aspek operasional. Kalau kita lihat di sini, perusahaan itu mempunyai problem di efisiensi produksi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi tergambar di sini nih, efisiensi produksi ini tergambar di margin laba bruto, di mana sekitar 80% itu habis untuk COGS. Ini angkanya nih. Oke, ini kita hapus dulu biar jelas. Nah ini kita lihat di sini kan habis untuk HPP ya, industrinya sih sebenarnya sama ya, tetapi kalau kita mau lihat detail di PT Nawiri-nya itu sendiri, production efficiency ini jadi problem karena di sini ada penurunan ya, margin laba bruto dari 16% ke 13%. Dari yang sebelumnya proporsi COGS itu cuman berapa tuh, 100 kurangi 16 84 ya, menjadi sekitar 87, 0,13 kan berarti 87% habis untuk COGS. Nah ini ada penurunan efisiensi produksi. Terus kemudian kita juga masih melihat di operasional aspek, company expense manajemennya itu lebih jelek dari industri yang kita bisa lihat di
margin laba netonya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini di 2017 sama sih, tapi kemudian di 2018 kan turun ya menjadi 0,03 atau 3% dari yang sebelumnya 5%. Berarti berarti kan operational expense dan other expense-nya kan naik sehingga menyebabkan net profit turun. Nah, ini juga catatan penting. Terus kemudian kinerja ini kalau kita mau lihat dari manajemen asetnya gitu ya, company asset manajemennya juga makin jelek karena ini kita lihat di perputaran total aset ya, aset turnover, karena rata-rata industri itu 3, tapi PT Nawiri itu hanya bisa 2,76 dan 2,18. Jadi cukup jauh di bawahnya dan trennya juga turun dari 2017 dan 2018 untuk PT Nawirinya. Nah, ini mengindikasikan bahwa aset yang dipunyai oleh PT Nawiri itu tidak bisa digunakan secara maksimal untuk mendukung kinerja dari revenue. Bahkan turun gitu. Rasio turnovernya itu turun. Jadi makin jelek gitu. Terus dari ini semua gitu ya, dari analisis di atas ini kita bisa menyimpulkan bahwa company ini punya masalah tadi di kinerja manajemen asetnya gitu ya, tidak bisa mendukung penjualan. Terus kemudian apalagi tadi, penjualan itu turun tapi account receivable-nya malah naik kan gitu ya, menjadikan rata-rata periode penagihannya lebih panjang, terus perputaran persediaannya juga lebih kecil karena inventory-nya naik. Di sisi lain itu semua dibiayai dengan pinjaman jangka pendek tadi ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan perusahaan menghadapi resiko profitabilitas yang dikonfirmasi atau divalidasi di sini. Return on asset dari 0,13 turun menjadi 0,06. Jadi posisi terakhir ini jauh di bawah rata-rata industri juga. Jadi hanya sekitar 6%. Nah, gitu ya. Jadi returnnya itu decreasing, menurun. Jadi apa advice kita atau masukan kita ke perusahaan? Pertama, kita berikan masukan ke manajemen PT Nawiri untuk productivity dari aset, gitu ya, kinerja dari aset itu diperbaiki. Bagaimana aset itu bisa mendukung sales atau revenue. Jadi angka perputaran total aset ini menjadi yang utama. Harus dilihat nih, ini harus naik nih, jangan 2,18 lagi gitu, harus naik. Itu yang pertama. Terus baru kita kemudian ngelihat ke sales performance. Sales performance itu adalah bagaimana kemudian setelah aset ini bisa digunakan untuk mendukung sales, kemudian sales ini tadi bagaimana membuat COGS yang efisien itu bisa dilakukan, yang tergambar di laba bruto, margin laba bruto tadi ya. Terus kemudian expense yang tergambar di dalam net profit margin. Kalau yang atasnya tadi kan gross profit margin ya, expense di net profit margin ini juga bisa optimal. Itu kemudian juga harus dilakukan sehingga dengan usaha-usaha ini return on asset itu naik gitu ya. Jadi profitability-nya itu increasing, naik lagi gitu. Nah, demikian untuk uraian dari kasus yang pertama. Cukup kompleks, jadi cukup banyak sisi yang harus kita pertimbangkan. Kita harus jeli melihat hubungan antara satu akun dengan akun lain, dan kira-kira dari hubungan itu membuat atau memberikan
pola keterkaitan seperti apa gitu ya. Nah, itulah inti dari analisis laporan keuangan. Demikian, kalau ada pertanyaan seperti biasa silahkan di post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.